Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrena Sedar, NIM 21075AF. Saya dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Hari ini saya akan membawakan materi anatomi fisiologi manusia tentang sistem reproduksi pria yang diberikan oleh dosen saya Pak Maulana Zulkarnain Imansyah, S.Pharm M. Biomed. Komponen sistem reproduksi pria ada 3. 1. Alat reproduksi dalam, yaitu testis. 2. Saluran dan kelenjar pelengkap atau kelenjar aksesoris, terdiri dari vasa efferentia, epididymis, vas deferens, canalis inguinalis, dan uretra penis. Lalu yang ketiga, alat kelamin luar, yaitu penis dan skrotum. Berikut adalah gambar saluran reproduksi pada pria. Alat reproduksi dalam, yaitu testis, berjumlah sepasang, ukuran sebesar telur burung merpati, terletak dalam skrotum. Testis menggantung ke bagian anterior dinding abdomen. Embriogenesis ke testis dalam rongga tubuh. Sebelum janin dilahirkan, ke testis akan turun dalam rongga skrotum. 90% testis tersusun atas tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus terdiri atas sel epitel yang akan mengadakan pembelahan mitosis dan meiosis menjadi spermatozoa. Spermatogenesis dimulai dari usia 13 tahun atau usia pubertas dan berlangsung seumur hidup. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel interstitial atau sel Leydig. Fungsinya mengontrol perkembangan karakteristik seks sekunder pria. Saluran dan kelenjar aksesori. Dari testis keluar saluran pendek disebut vasa efferentia atau ductus efferens yang menyalurkan sperma ke dalam epididymis. Epididymis merupakan struktur melingkar-lingkar dengan panjang 20 kaki dan meliputi setengah bagian dorsal testis. Epididymis terdiri atas caput, korpus, dan cauda epididymis. Fungsi epididymis yaitu tempat spermatozoa melakukan proses pematangan sehingga mampu membuahi ovum. Bagian cauda epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma, membuat suspensi spermatozoa encer yang berasal dari testis menjadi lebih pekat, serta mengangkut spermatozoa dari vasa efferentia ke vasa deferens. Fungsi lainnya yaitu spermatozoa yang dikeluarkan tubulus seminiferus belum mampu bergerak, maka perlu pematangan di dalam epididymis. Spermatozoa mengalami pematangan selama 18 jam sampai 10 hari. Epididymis mensekresi banyak cairan yang mengandung hormon, enzim, dan gizi khusus untuk pematangan spermatozoa. Penyaluran spermatozoa yaitu melalui epididymis ke vas deferens atau dari skrotum naik ke atas, lalu canalis inguinalis, kemudian ke uretra penis atau di dalam rongga perut. Yang kedua, vas deferens. Panjangnya sekitar 18 inci, dinding mengandung otot-otot licin, pengangkutan semen saat ejakulasi. Sebelum masuk ke uretra, vas deferens bergabung dengan saluran ekskresi vesicula seminalis dan membentuk ductus ejakulasi berlanjut ke uretra. Fungsi vas deferens yaitu
mengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Kelenjar tersebut menghasilkan cairan semen atau plasma semen yang disebut air mani. Fungsi cairan atau plasma semen yaitu memungkinkan spermatozoa bergerak aktif, membuat spermatozoa dapat hidup dalam waktu tertentu sebagai medium spermatozoa, dan sebagai buffer dalam melindungi spermatozoa dari lingkungan asam saluran reproduksi wanita. Fungsi uretra penis mengangkut spermatozoa dari vas deferens ke penis, pengangkut urin, kelenjar dalam saluran spermatozoa yaitu kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, dan kelenjar Litter. Berikut gambar testis dan saluran-salurannya. Yang ketiga, alat kelamin luar, yaitu penis. Fungsinya sebagai alat untuk kopulasi atau koitus atau bersetubuh, meletakkan semen ke dalam saluran reproduksi wanita, sebagai alat untuk pengeluaran urin yang terdiri dari akar, badan, dan ujung bebas yang berakhir pada gland penis. Badan penis terdiri dari corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Kedua korpus tersebut bersifat seperti spons, terbagi atas rongga-rongga sebagai kapiler yang sangat membesar dan bersambung dengan vena penis. Ereksi penis disebabkan pembesaran rongga-rongga ini oleh darah yang terkumpul, kulit pembungkus gland penis, kemudian prepusium, kemudian sirkumsisi. Kedua, yaitu skrotum, kantong pembungkus testis, tersusun oleh kulit dan jaringan subkutan yang tidak mengandung lemak. Fungsinya termoregulator untuk testis agar temperatur optimal, sehingga proses spermatogenesis berjalan lancar. Spermatogenesis memerlukan suhu tetap dan beberapa derajat lebih rendah dari suhu tubuh. Jika udara panas dan suhu tubuh panas, maka skrotum akan menggantung jauh dari tubuh. Jika udara dingin, skrotum mengecil dan mendekati tubuh yang suhunya lebih tinggi. Turunnya testis ke dalam skrotum agar suhu di sekitar testis tersebut lebih rendah dari suhu rongga tubuh. Suhu testis berkisar antara 1-8 derajat Celcius lebih rendah dari suhu rongga tubuh. Berikut pembentukan spermatozoa di dalam tubulus seminiferus. Terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap proliferasi atau spermatositogenesis. Spermatogonium A disebut spermatogonium induk membelah 2 kali secara mitosis, membentuk 4 spermatogonia A. 1 sel berfungsi untuk spermatogenesis berikutnya. 3 sel lain membelah, membentuk 6 spermatogonia intermediate, dan masing-masing spermatogonia B membelah, membentuk spermatogenesis primer atau spermatogonia B. Kedua, tahap meiosis. Spermatosit 1 mengalami meiosis 1, menempuh fase leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis dari profase lalu metafase, anafase, dan telofase. Terbentuk spermatosit 2 atau sekunder yang mengalami meiosis 2 menjadi spermatid haploid. Setiap spermatosit 1 menghasilkan 4 spermatid. Spermatid dijumpai pada potongan tubulus seminiferus.
Yang ketiga yaitu tahap spermiogenesis, di mana terjadi perkembangan spermatid menjadi spermatozoa. Rangkaian perubahan ini dibagi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tudung, fase akrosom, dan fase pematangan. Saat diejakulasikan, spermatozoa bercampur dengan plasma semen. Campuran spermatozoa dengan plasma semen disebut semen. Berikut adalah gambarnya. Semen manusia terdiri atas spermatozoa dan plasma semen. Spermatozoa dihasilkan oleh testis, terdiri atas kepala bentuk oval berisi nukleus lebar 2,5 sampai 3,5 UM dan panjang 4 sampai 5 UM. Leher ekor panjang 50 UM. Plasma semen. Tahapan pengeluaran sekret kelenjar genital. Fraksi pre-ejakulasi. Hasil sekresi kelenjar Cooper dan Litre. Volume 0,2 ml. Melicinkan uretra dan vagina waktu koitus. Fraksi awal, hasil sekresi kelenjar prostat. Volume 0,5 ml, memelihara spermatozoa saat di luar tubuh. Fraksi utama terdiri dari lendir, berasal dari vesikula seminalis, dan spermatozoa berasal dari epididymis. Volumenya 2 ml. Fraksi akhir lendir dan spermatozoa non-motil, volume 0,5 ml. Kandungan zat kimia semen yaitu fruktosa, asam sitrat, spermin, seminin, enzim fosfatase, asam glukuronidase, lisosom, amilase, prostaglandin, natrium, kalium, zinc, dan magnesium. Analisa semen. Volumenya 2-5 ml. Warna putih keruh atau putih kelabu seperti lem kanji. pH-nya 7,2 sampai 7,8. Bau khas seperti bau bunga akasia. Viskositas 3 sampai 5 cm. Koagulasi segera menggumpal setelah ejakulasi. Likuefaksi 15 sampai 20 menit setelah ejakulasi. Konsentrasi normal lebih dari 20 juta per mil. Motilitas spermatozoa yang bergerak lebih dari 60% dari total yang hidup. 25% gerak maju, cepat dan lurus, 25% gerak lurus tapi lambat. Faktor penyebab kemandulan pada pria yaitu genetis. Sindrom Klinefelter, tubulus seminiferus generasi, sindrom Down, kriptorchidisme. Pengaruh hormon, produksi FSH dan LH menurun, spermatozoa terganggu, hipogonadotropin menyebabkan hipogonadisme. Kelainan saraf yaitu impotensi, penyebabnya psikis atau kelainan saraf menuju genitalia luar. Kemudian penyakit yang merupakan faktor testikuler, MAPS orchis, prostatitis, dan epididimitis. Faktor posttestikuler, infeksi gonorea dan sifilis, serta kebiasaan yang berlebihan seperti perokok berat, minum alkohol berlebihan, serta pekerjaan yang dekat dengan sumber panas dan sumber radiasi. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.